Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmatnya dan juga anugerahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Berkumpulnya kita di majelis ilmu dalam rangka mempelajari, dalam rangka belajar syariat agama Islam ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, amal kebajikan yang bisa membantu dan menolong kita nanti di hari kiamat. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi untuk kesempatan malam hari ini ya saya hanya menggantikan saja dari Ustadz Sutrisno yang beliau sedang ada urusan seperti itu. Jadi ya kalau nanti penyampaian ataupun yang saya sampaikan mungkin tidak seperti beliau, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan mencoba ataupun membahas yaitu tentang hal-hal yang wajib dan harus dikerjakan ataupun dilakukan oleh seorang muslim di dunia ini. Jadi di dalam kitab Syarah Ushul As-Salasah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan ada 4 perkara yang wajib untuk dipelajari, yang harus untuk dipelajari bagi seorang muslim. Maka beliau memulai di dalam kitabnya tersebut, yaitu kitab Ushul As-Salasah, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini beliau memulai karangan beliau, yaitu kitab Ushul As-Salasah ini dengan kalimat Bismillah. Ya, jadi dimulai dengan mengucapkan Bismillah. Lah, kenapa beliau memulai karangan beliau, tulisan beliau dengan Bismillah? Yaitu ada sebabnya, Bapak Ibu sekalian. Ada alasannya. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Yang pertama sebabnya adalah mengikuti, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an Al-Karim itu adalah mabdu'un bil basmalah, dimulai dengan bismillah. Artinya
surat yang pertama di dalam Al-Qur'an itu adalah dimulai dengan bismillah nggih. Surat Al-Fatihah itu kan nggih, awalnya dipun awali ngantos bismillah nggih. Kemudian alasan yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa diawali, kenapa dimulai dengan membaca bismillah? Karena mengikuti hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda di dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah, nah la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Jadi setiap perkara yang baik, setiap perkara yang bagus, kemudian tidak dimulai, tidak diawali dengan membaca bismillah, maka dikatakan fahuwa abtaru, maka perkara yang bagus tersebut akan terputus. Nah, walaupun di sini hadis tersebut menurut para ulama ya ada yang mengatakan tidak kuat, tetapi dari sisi makna dari hadis tersebut menurut para ulama adalah boleh diambil sebagai hujjah. Jadi setiap perkara yang baik tidak diawali, tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perkara tersebut akan terputus. Lalu apa arti terputus? Para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya adalah qalilul barakah, sedikit berkahnya, tidak banyak berkahnya. Jadi ketika suatu perkara ataupun suatu hal yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka bisa menyebabkan keberkahan. Keberkahan dalam perkara tersebut sedikit tidak banyak. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa diawali dengan bismillah, yang ketiga adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi beliau Rasulullah SAW itu ketika menulisnya, ketika menulis surat ataupun menulis dokumen dan lain sebagainya, maka beliau memulai dengan bismillah. Ya, makanya gini, WA ngoten nggih, bagusnya nggih bismillah ngoten nggih. Karena itu mengikuti petunjuk Nabi. Tapi mboten keharusan nggih. Mboten suatu yang harus, yang wajib mboten. Ya, jadi kalau dengan bismillah maka itu lebih baik, ngoten. Dan jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa muallif di sini memulai tulisan beliau dengan bismillah? Karena yang pertama mengikuti Al-Qur'an, yang kedua mengikuti hadis Nabi, kemudian yang ketiga adalah karena mengikuti petunjuk Rasulullah, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali menulis surat maka beliau memulai dengan bismillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bismillah, kemudian lafaz yang kedua itu adalah Allah. Ya, lafaz Allah niku nggih lafaz jalalah ngoten nggih. Lafaz jalalah itu adalah salah satu dari nama-nama Allah nggih. Allah niku gadah nama-nama ingkang sae ngoten nggih. Yang dinamakan apa Bapak Ibu? Asmaul Husna nggih. Dinamakan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik ya, yang mulia ngoten. Dan nama-nama Allah itu sangat banyak ya. Di dalam hadis itu dijelaskan innalillahi tis'an wa tis'in. Sesungguhnya Allah itu mempunyai nama, yaitu 99 nama. Tetapi menurut para ulama 99 nama itu bukan berarti Allah itu hanya punya nama itu saja nih. Tapi menurut para ulama itu adalah masih banyak nama-nama Allah yang lainnya. Ya, jadi hadis tersebut tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu hanya punya nama 99, tidak. Tetapi menurut para ulama masih banyak nama-nama Allah yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya lafaz jalalah yaitu Allah itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana
lafaz jalalah ini adalah sumber ataupun nama yang paling utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama yang lain dari Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Bari dan seterusnya Ar-Razzaq itu adalah mengikuti daripada lafaz nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Bismillah kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga termasuk salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu artinya ya kalau bahasa kita apa Bapak Ibu? Yang Maha Pengasih ya. Kemudian Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu menurut para ulama ada sedikit perbedaan. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah, yaitu yang mempunyai makna atau arti belas kasih sayang Allah. Tetapi menurut para ulama Ar-Rahman itu adalah belas kasih sayang Allah, rasa rahmat Allah itu adalah berlaku untuk semua makhluknya ya. Baik itu yang mukmin maupun yang kafir ya. Jadi yang enggak beriman pun ya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat Allah. Ya, buktinya mereka pun bisa hidup di dunia ya. Mereka hidup di dunia ini, menikmati dunia ini, menikmati alam semesta ini. Ya, bahkan mungkin sebagian mereka ada yang kehidupannya, hartanya lebih dari orang yang beriman. Ya, jadi itu adalah termasuk sifat Rahman Allah yang Allah berikan kepada semua makhluknya, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Adapun untuk Ar-Rahim, maka Ar-Rahim ini sifat rahim dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah khususkan. Allah berikan secara khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Maka orang-orang kafir mereka enggak dapat. Orang-orang yang tidak beriman mereka enggak mendapatkan sifat, mereka tidak mendapatkan sifat rahim dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Apa itu? Napa Bapak Ibu? Kira-kira sifat Rahman Allah yang sifat Rahim Allah nih, yaitu kita beragama Islam ya. Kita memeluk agama Islam ini, kita beriman kepada Allah dengan Islam ini, dengan agama ini, dengan keimanan ini kita bisa merasakan manisnya membaca Al-Quran, bisa merasakan enaknya kita beribadah kepada Allah, bisa merasakan bagaimana manisnya sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka nggak dapat nikmat ini, karena nikmat ini ya, nikmat iman ini Allah khususkan, Allah berikan secara khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Maka ini adalah termasuk nikmat Allah yang sangat besar, ya Bapak Ibu sekalian. Nikmat iman ini, nikmat kita beragama Islam ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita umat Islam ini. Maka kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman tersebut. Karena ya hidayah iman itu ya mahal, ya Bu. Kalau kita melihat bagaimana paman beliau yaitu Abu Thalib itu pun juga apa? Tidak mendapatkan hidayah iman, tidak mendapatkan karunia dari Allah iman kepada Allah. Maka ya Abu Thalib pun ya akhirnya nanti di akhirat pun ya masuk ke dalam
neraka. Maka ya ketika Rasulullah SAW itu berdakwah ataupun mengajak kepada orang-orang untuk beriman kepada Allah, maka ketika beliau itu mendakwahi saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, maka beliau mengatakan, wahai anak keturunan Bani Abdul Muthalib, sesungguhnya aku ini tidak punya apa-apa di hadapan kalian. Jadi di hadapan Allah nanti saya tidak akan bisa menolong kalian. Maka dari itu ya berimanlah kalian. Berimanlah, percayalah kalian kepada Allah, maka dengan iman tersebut nanti aku bisa menolong kalian, nanti bisa pertolonganku bisa kalian dapatkan. Tetapi ketika kalian itu tidak beriman, maka ya Rasulullah tidak akan bisa menolong menolong kerabatnya tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika Abu Thalib itu wafat, ketika itu kan Abu Thalib itu sudah mau mendekati kematiannya, maka pada saat itu Rasulullah itu datang. Tetapi pada saat itu ada beberapa pembesar Quraisy, ada beberapa orang ya, pemuka kaum Quraisy itu berada di sisi Abu Thalib. Maka beliau mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi, ya, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan, ucapkan la ilaha illallah, kalimatun ahuju biha indallah. Dengan kalimat tersebut nanti saya itu bisa berhujjah di hadapan Allah. Tetapi ya pada saat itu ternyata pembesar-pembesar orang kafir Quraisy itu ya mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati abina, apakah engkau tidak senang dengan agama nenek moyang kami? Jadi terus dibujuk terus akhirnya Abu Thalib meninggal dunia masih dalam kekafiran, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini mu'alif mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, annahu bahwasanya yajibu alaina, wajib bagi kalian, ta'allum arba'i masail, mempelajari 4 permasalahan, mempelajari 4 poin. Apa itu? Yang pertama al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah berilmu. Berilmu yang bagaimana? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu paham, mengerti, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa ma'rifatu nabiyhi, kemudian juga paham, mengerti, yaitu nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa ma'rifatu dinil Islam, kemudian juga paham, mengerti agama Islam. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan di sini mu'alif, poin yang kedua yang harus dipelajari adalah asani al-amalu bihi, yaitu beramal, beramal atau merealisasikan poin yang pertama tadi. Ya, jadi poin yang pertama tadi kan paham, mengerti Allah, nabinya, dan juga agama Islam. Maka poin yang kedua yang harus kita pelajari al-amalu bihi, yaitu beramal dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga as-salisah ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah mendakwahkannya, ya, menyeru orang untuk bisa paham Allah, mengajak orang supaya paham nabinya, mengajak orang supaya bisa mengerti agama Islam ini. Kemudian poin yang keempat yang beliau sampaikan itu adalah as-sabru 'alal adha fihi, bersabar ketika mendakwahkannya, ya. Kan orang berdakwah, mengajak orang kebaikan itu kan juga kadang respon ataupun tantangan dan lain sebagainya, kata
Kadang tidak menerima ajakan kita, malah justru kita disakiti, ngoten nggih. Kadang-kadang ngoten niku. Maka ketika kita mendakwahkannya, kita mengajak orang, ya ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak enak, maka kita bersabar, ngoten. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sedikit membahas satu persatu. Yang pertama adalah al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-Islam. Yang pertama adalah paham, mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah apa? Mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sudah mengerti Tuhan kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan rezeki kita adalah Allah, maka hal itu ya mengandung konsekuensi akibat. Kita harus menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita paham, mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk berhukum dengan syariat-syariat Rasulullah atau syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu istilahnya konsekuensi, ngoten nggih Bu, Bapak Ibu. Jadi kita paham, mengerti Allah Tuhan kita, Allah ilah kita, maka mewajibkan kita untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk menerima syariat-syariat Allah, untuk berhukum dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam istilah tauhid niku, tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhid uluhiyah, ngoten. Jadi ketika kita paham Allah, itu adalah mewajibkan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, ya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, maka kita apa? Menyembahnya, beribadah kepadanya tanpa mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, lantas bagaimana kita bisa paham, bisa mengerti, bisa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala? Kinten-kinten caranipun pripun Bapak Ibu? Kita bisa mengerti, paham, kenal dengan Allah. Pripun nih? Dengan nggih, dengan yang pertama niku adalah dengan kita membaca ayat-ayat syar'iyah Allah, ya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi yang pertama kita membaca, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, karena ayat-ayat Al-Qur'an itu juga membahas, menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang Allah. Allah itu seperti apa, dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara kita melihat al-ayat al-kauniyah, yaitu ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ya, seperti Allah menciptakan lautan yang begitu luasnya, Allah menciptakan gunung yang menjulang tinggi, Allah menciptakan yaitu langit yang tanpa adanya tiang. Kemudian juga kalau kita melihat penciptaan manusia itu pun, maka kita akan apa? Kita akan tahu bahwasanya enggak akan mungkin orang itu bisa membuat rangka tubuh manusia yang sedemikian rumitnya. Dan yang bisa membuat itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak, misalnya pun nggak, Allah menciptakan langit, ngoten. Langit itu kan mboten enten tiange nggih. Wonten nggih? Wonten tiange mboten? Mboten enten nggih.
nek bangunan mboten enten tiange ambruk nggih. Jadi Allah mampu membuat langit tanpa tiang, dan itu pun langit tidak roboh. Dan tidak ada insinyur yang bisa membuat bangunan tanpa adanya tiang, tanpa adanya penyangga, nggak ada. Pasti semuanya ada penyangga. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit tanpa tiang, tanpa penyangga, maka itu membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa, maha segala-galanya, maha hebat. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, maka ketika manusia itu banyak melihat kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, maka hal itu akan membuatnya isdada ilman bi khaliqih wa ma'budihi, akan menyebabkan orang tersebut bertambah pengetahuannya, bertambah ilmunya tentang penciptanya, tentang ilahnya, tentang Tuhannya. Ya, semakin banyak kita belajar agama Islam, terutama Al-Quran, maka akan menyebabkan keimanan kita, pengetahuan kita terhadap Allah juga semakin banyak. Kemudian juga semakin banyak kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini pun juga akan membuat kita bertambah keimanan, bertambah yaitu pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah wa ma'rifatu nabiyhi, yaitu paham mengerti nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang itu paham, mengerti, tahu tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu mengandung konsekuensi ataupun mengandung akibat qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq, yaitu menerima apa-apa yang datang dari Rasulullah yang berupa petunjuk dan agama Islam ini. Ya, jadi ketika kita kenal, tahu tentang Nabi kita, Nabi Muhammad, mengimani tentang beliau, maka mewajibkan kita untuk menerima ajaran-ajaran beliau, syariat-syariat beliau. Kemudian juga wa tasdiquhu fima akhbara, dan juga membenarkan, ya, membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan, apa-apa yang beliau ucapkan, ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu ucapannya itu adalah wahyu, ngoten nggih, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi beliau itu mengucapkan itu ya wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wamtisal amrihi fima amara, kemudian juga mengandung akibat wajibnya kita, harusnya kita untuk melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Kemudian juga wajtinab manahaan, dan juga mewajibkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir itu adalah mewajibkan kita untuk berhukum dan ridho dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu konsekuensi dari beriman, mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus menerima syariat-syariatnya. Kita juga harus membenarkan kabar-kabar, berita-berita dari Nabi Muhammad. Kemudian juga kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Kita juga harus menjauhi larangan-larangannya, dan juga kita pun harus berhukum dengan syariat Nabi Muhammad dan ridho dengan syariat Nabi Muhammad.
Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya walaupun kelihatannya mungkin ya orang mengatakan sulit ya kadang mengikuti petunjuk Nabi, tidak mudah mengikuti petunjuk Nabi, ada yang mengatakan demikian. Tetapi ya kita harus berusaha, kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah utus sebagai seorang utusan, yaitu adalah membawa syariat, dan syariat itu ya untuk kita umatnya. Ketika kita mengikuti petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga kadang-kadang menceritakan kepada kita, mengkabarkan kepada kita hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya seperti terjadinya hari kiamat, nanti turunnya Imam Mahdi dan lain sebagainya. Jadi itu kan kabar, berita dari Nabi. Maka ketika hadis yang menceritakan tentang hal tersebut itu adalah sahih, ya maka kita harus apa? Membenarkannya, mengimaninya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita mendustakannya. Walaupun belum terjadi ya. Walaupun itu belum terjadi, tapi kita harus percaya, kita harus yakin itu adalah suatu kebenaran. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu adalah suatu kebenaran, ya, bukan suatu kedustaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah al-amalu bihi, yaitu beramal dengan yang pertama tadi, yaitu mengerti Allah, mengerti Nabi, kemudian juga mengerti agama Islam. Maka di sini poin yang ketiga yang harus kita pelajari itu adalah beramal, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, maka mengandung konsekuensi, mengandung akibat sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan. Maka hal itu ya kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya salah satu konsekuensi kita harus taat kepada Allah, ya maka segala syariat Allah Subhanahu wa taala maka ya kita kerjakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Kemudian juga dari nabinya, yaitu perintah-perintah dari Rasul, perintah-perintah dari Nabi Muhammad, ya maka kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga larangan-larangan beliau maka kita tinggalkan, ya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah as-salisah ad-da'watu ilaih, ya artinya mendakwahkan ataupun mengajak, menyeru orang agar mau masuk ke dalam agama Islam, agar mau dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak Ibu ya, dalam mendakwahkan ini ya semampu kita juga ya. Karena kita itu kan juga ditakdirkan ataupun ditetapkan oleh Allah dengan profesi dan juga dengan pekerjaan yang bermacam-macam. Enggak semuanya sama ya, enggak semuanya jadi guru, enggak semuanya jadi pejabat, betul ya. Ada yang jadi petani, pedagang dan lain sebagainya. Maka ya dari profesi-profesi yang ada itu ya mari kita gunakan untuk berdakwah. Yang guru ya profesinya guru ya, maka ketika mengajar ya itu salah satu di situ ya bisa dengan mengajak, menyeru kebaikan. Kemudian yang petani pun juga bisa dari sisi ataupun dari pertanian itu juga mengajak teman-temannya untuk berbuat baik pun juga bisa. Yang pejabat pun juga demikian. Maka ketika dia menempati posisi ataupun berada pada pos-pos tertentu ya digunakan semaksimal mungkin untuk mengajak orang lain berbuat baik. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah
as-sabru 'alal adafihi. Jadi ya kesabaran dalam berdakwah ngoten. Jadi kesabaran ketika kita mengajak, menyeru orang untuk berbuat baik. Sabar ketika kita mengajak orang lain meninggalkan kemaksiatan. Maka itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita melihat para nabi pun, para rasul pun, mereka pun juga sama nggih Bapak Ibu sekalian. Mereka ketika berdakwah mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah, mereka pun juga mendapatkan rintangan, mendapatkan halangan dari kaumnya ya. Bahkan Nabi Muhammad itu ya dalam 3 tahun berdakwah itu ya pengikutnya pun juga masih sedikit teman-teman, belum banyak, dan para pengikutnya pun dan juga Nabi Muhammad pun juga mendapatkan intimidasi, mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi mereka menghadapinya dengan kesabaran. Maka dengan kesabaran itu Allah menolong mereka, sehingganya agama Islam itu bisa tersebar di Jazirah Arab pada saat itu. Maka kita sebagai umatnya pun juga demikian ya Bapak Ibu sekalian. Maka ya ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain untuk meninggalkan kemungkaran, ya ketika kita mendapatkan hal yang kurang mengenakan atau kita mendapatkan hal yang tidak baik, maka kita juga harus bersabar. Tetapi nggak perlu diingat ya Bapak Ibu, ketika kita mengajak orang pun juga dengan cara yang baik, ngoten nggih. Jadi ucapan ataupun dari tingkah laku ketika mengajak orang lain pun juga harus baik. Jangan sampai kita mengajak ya dengan cara marah-marah, ataupun mengajak dengan cara yang menyinggung, ataupun dengan cara yang menyakitkan, itu pun juga tidak benar. Maka dari itu ya kita harus juga mempelajari bagaimana Rasulullah itu berdakwah, bagaimana beliau itu mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah, bagaimana beliau itu bisa menjadi sosok ya, menjadi sosok orang yang disegani oleh musuh-musuhnya, kemudian juga disenangi oleh para pengikutnya. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf karena tidak ada persiapan ngoten nggih. Ya, jadi mungkin hanya ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kemudian kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya apabila salah dari saya pribadi dan juga syaitan, dan apabila benar ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.